Silakan Pak, sudah mulai merekam. Sudah bisa berekam tadi, siapa yang merekam ya? Punten. Saya Pak. Oke. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita berada pada sesi asinkronus ya, dan kita di sini mencoba untuk mendiskusikan berkaitan dengan apa-apa saja kebutuhan kita, kemudian juga penyelesaian tugas-tugas kita di hari pertama dan di hari satu. Oke, mungkin untuk awal kita mulai dari tugas pertama. Nah, di sini bisa saling diskusi saja yang sudah selesai ataupun yang belum selesai. Jadi bisa saling sharing. Takutnya ada yang kurang info atau ada yang salah persepsi terhadap tugas. Nah, tugas pertama itu kan tadi membuat matriks ya. Membuat matriks hanya saja tugas matriks ini dikumpulkan di tanggal 28 Maret 2010. Betul? Atau ada yang salah, mohon dikoreksi. Pak Aris, Bu Najia, Pak Guldan mungkin? Betul ya? Betul. Oke, untuk tugas ini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nggak kita bareng-bareng? Atau kita skip dulu untuk tugas yang dikerjakan sekarang? Izin Pak, tadi hasil konsultasi saya dengan rekan yang angkatan sebelumnya, jadi yang dikumpulkan itu hanya sampai, izin Pak boleh di scroll bawah Pak, metriknya. Oh di scroll saja. Metriknya. Ya, ini? Hanya sampai aksi katanya, tempat waktu itu nanti dikosongkan. Tapi untuk aksi diisi habis sampai nilai bela negara nomor 5 kalau dari rekan saya itu. Dan itu yang dikumpulkan hari Senin jam 10 pagi. Betul, seperti itu. Mungkin tambahannya itu sih. Kalau yang lain bagaimana? Yang lain mungkin ada yang mau di-share barangkali. Mungkin kalau dari saya, kemarin saya sudah nanya-nanya sama yang sudah. Ada juga kan pertanyaan, ini pelaksanaannya di mana? Apakah di rumah sendiri, ataukah di tempat pekerjaan, atau bagaimana? Kayak contohnya nih yang nomor 1 nih, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Nah, berdasarkan diskusi-diskusi pendek dengan rekan yang sudah pernah melaksanakan tugas ini, itu sih mereka bilang di tempat kerja. Nah, karena tempat teman saya ini dia guru, maka dia melakukan kegiatan menjaga tanah dan pekarangan itu di lingkungan sekolah. Mungkin kalau Mas Aris sama Mbak Widya tadi ya, yang dari kesehatan ya. Nah, itu mungkin juga di tempat kegiatan. Tapi kalau untuk di rumah boleh atau tidak sih, saya belum ada. Mungkin barangkali yang lain ada masukan. Jadi kita biar jelas setiap tugas ini mengerjakannya seperti apa dan nggak ada ya? Nggak ada lagi? Atau kita skip aja langsung ke tugas berikutnya? Gimana? Oke ya, cukup ya. Oke, berikutnya tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua ini sedang dikerjakan oleh rekan-rekan juga. Nah, tadi saya sudah konfirmasi bahwa memang ada perbedaan di tunjuk ya. Kalau di LMS kan dia pakainya kertas A4, di alhamdulillah sudah konfirmasi tetap di kertas folio berbaris buat halaman. Dan untuk formatnya seperti apa, dari yang sudah saya ngecek juga ternyata kurang lebih sama, terdiri dari beberapa bab, mulai dari kota pengantar, pengetahuan, penjelasan untuk sampai ke mungkin kalau boleh mau ditambahkan ya daftar pustaka gitu ya. Daftar pustaka kan bisa kita ambil dari modul wawasan kebangsaan yang dari lembaga dari LAN ya,
jalan, kemudian juga dari video YouTube-nya mungkin bisa dimasukkan linknya, sama kalau ada sumber-sumber lain yang Bapak Ibu atau rekan-rekan semua gunakan bisa masukin juga. Jadi kan makalah ada daftar pustakanya atau dari mana kita mengutip, jadi bagus. Oke, nah hari ini kan dikumpulkan pukul 9 terakhir. Nah, saran saya kalau seandainya kita bikin link tree lagi, bisa nggak ya kira-kira? Atau ada saran nggak rekan-rekan semua? Karena kan nanti Pak Dr. Sri Mahendra ini kan pasti akan ngecek semua tugas ya. Jadi gimana kalau kita kasih satu link di situ udah ada tugas kita semua gitu. Gimana? Yang atau ada saran lain? Takut ada kita di antara kita yang masih belum jelas kan? Atau saya juga sebagai ketua juga mungkin belum ngeh juga berkaitan dengan tugas ini, karena yang saya tahu tugas ini kita kerjakan di folio, tulis tangan, kemudian nantinya diupload ke LMS. Nah tapi kalau mungkin menurut rekan-rekan harus dicek dulu sama Pak Sri Mahendra atau langsung diupload aja ya? Gimana? Gimana? Saya katanya ketika sudah diupload di LMS ya, nanti muncul nilai gitu Pak, langsung ada nilainya. Oh, oke. Berarti kita nggak harus ngirim di grup kan ya? Yang ngirim di grup itu hanya MP3. MP3. Iya. Oke. Berarti clear ya? Iya. Selain itu di tugas kedua ada isu lain atau ada yang disampaikan lagi? Cukup ya? Ini harus pakai kata pengantar, Pak. Apa langsung aja ke bab 1 pendahuluan? Gimana? Harus pakai kata pengantar atau langsung aja ke bab 1 pendahuluan? Nah, kalau untuk itu sih saya kurang tahu ya. Tapi kalau saya ngikutin standar makalah singkat atau pendek pakai kata pengantar. Tapi karena berhubung tidak ada informasi atau keterangan, ya kayaknya sih nggak terlalu. Jin, kalau tidak usah bagaimana Pak? Kita sepakati. Gimana? Kalau tidak usah aja gimana Pak? Boleh, dipersilakan. Boleh, Biar kita seragam semua. Boleh, dalam boleh. Pokoknya. Boleh. Jadi kita berarti dari tugas dari cover kemudian langsung ke bab 1 gitu ya? Ya. Bab 1, bab 2, bab 3, kemudian mungkin tambahan. Ada lagi? Saya cukup. Oke, jadi mudah-mudahan kita bersama-sama ikhtiar jalannya lancar. Amin. Oke, berikutnya tugas ketiga. Nah, ini nih kita ngebahas soal membuat video kebangsaan. Nah, tadi sekilas saya sudah ngecek-ngecek di YouTube, kemudian di diskusi sama rekan-rekan yang udah pernah. Ini mereka membuat video tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, hanya saja karena ini durasinya 10 menit, kalau 5 orang berarti 1 orang itu 2 menit. Nah, ada yang dibagi setengah-setengah gitu. Ada yang menjelaskan tentang wawasan kebangsaannya, ada yang menjelaskan kemudian bela negaranya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa 1 menitnya untuk wawasan kebangsaan, 1 menitnya untuk bela negara. Kira-kira kita mau buat apa nih dari segi pelaksanaannya juga belum bentuknya gitu. Karena Bapak Ibu Izin jika di poinnya sih Pak bahwa kelima orang dalam subkelompok itu harus terdapat wasbang dan bela negaranya. Jadi kelima orang itu bikin cuplikan video yang ada wawasan kebangsaan dan bela negaranya. Nanti biar kelima itu memecah nilai-nilai mana yang akan diangkat, terutama untuk bela negara kan ada 5 ya. Kalau wasbang mungkin misalkan 1 orang yang mencerminkan wasbang, selebihnya nilai-nilai. Kalau menurut saya demikian Pak. Jadi tetap 1 orang ada 2 topik, hanya saja mungkin pembahasannya dipecah gitu ya, betul gitu Pak Riz? Iya. Tapi pada saat nanti direkamnya, mau pembahasannya langsung random aja atau dibagi sesi-sesinya
itu dulu atau gimana ya baiknya? Jadi kayak misalnya dalam dalam 10 menit itu 5 menitnya fokus setiap orang ngebahas wawasan kebangsaan, nanti 5 menit sisanya membahas tentang bela negara. Jadi tetap dua-duanya tetap bahas dua hal itu, tapi di sesinya dibedain. Nah, ini kan tiap subkelompok Pak kewajibannya. Tiap satu subkelompok itu membahas Wasbang dan bela negara. Ini misalnya kelompok 5 orang membahas tentang Wasbang dan bela negaranya. Orang pertama dalam kelompok A Wasbang misalnya, orang 2, 3, 4 tentang bela negara. Adapun skenarionya ya bisa tergantung sih kreativitas masing-masing saya kira, karena ada yang kalau yang sebelumnya itu kan masih diperbolehkan mencatut video lain. Kalau sekarang kan kita harus original. Apakah yang original ini kita mau satu scene berkaitan begitu, atau ya putus aja satu orang mencerminkan tentang misalnya tadi pekarangan misalkan, atau tidak membedakan pasien misalnya seperti itu. Mungkin saya kira itu tergantung kesepakatan masing-masing subkelompok. Oke. Berarti nanti ini dibahas di internal kelompok aja kali ya. Tapi barangkali rekan-rekan yang lain ada masukan. Yang lain dulu mungkin. Saya manggil ibu, kayaknya masih muda semua nih. Gimana nih teman-teman semua? Mungkin ada dari Mbak Destia, Christian, Windy mungkin, Mbak Anita, ada yang disampaikan? Dibahas internal aja kali Pak. Oke, internal ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini nggak ada masalah dan ini masih ada spare waktu untuk pengerjaan sampai tanggal 28 lebih aman lah. Kemudian, nah tinggal yang ini. Kalau yang rekaman nggak ada masalah ya, cuma kita ngerekam dari awal sampai akhir maksimal 3 menit mengenai apa saja yang disampaikan oleh Pak Sri Mahendra. Itu aja kali ya. Dan proses ini juga Pak sama asinkronus juga dimasukin. Iya, iya. Jadi pokoknya itu harus 3 menit ya Pak ya? Bukan maksudnya boleh 1 menit atau 2 menit, tapi harus 3 menit. Kalau rekan saya sih bilang diskusi yang udah mereka bilang maksimal 3 menit. Maksimal. Mungkin kalau minimal boleh, tapi tadi saya udah nyobain. Bikin ternyata malah lebih dari 3 menit. Luar biasa. Bingung gitu, bingung ngomong lah, aturnya. Ya mungkin itu aja, nggak ada yang disampaikan lagi ya. Nah, paling terakhir saya mau ngebahas soal setelah ini mungkin kita akan buat grup dengan Pak Dr. Sri Mahendra ya. Jadi nanti mohon maaf kalau handphonenya hari ini banyak grupnya, sudah ada grup kelompok, grup utama, grup informasi, dan tambah lagi nanti ada grup dengan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau disampaikan? Ganang, ya silakan. Izin mau tanya, jadi kita ngumpulinnya harus jam 9 ya, bukan sebelum jam 9? Harus tepat jam 9 ya? Atau paling lama jam 9? Kalau untuk itu saya belum bisa jawab, karena saya juga belum dapat informasi kan. Mungkin yang lain ada yang sudah tahu? Barangkali Pak Aris? Belum tahu Pak, izin. Sepertinya bisa deh lebih awal. Ya udah, berhubung belum ada informasi yang jelas, ada yang bilang sih bisa sebelum jam 9, asal jangan lewat dari jam durasi. Paling nggak kita prepare aja sambil di grup nanti kita saling ingetin. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau boleh dibahas Pak, buat besok kita apa aja biar besok, kita biar ada ini di spoiler dulu Pak, izin. Kalau untuk besok saya juga belum nanya detail. Paling kalau belajar dari yang sudah kita lakukan tadi. Itu aja Pak, di yang ya, tadi Pak. Apa sih warta kota.
Wira Suara. Wirakarta. Boleh ada yang bantu ini nggak? Boleh ada yang bantu share nggak di buka Google gitu. Ini saya laptop saya lemot banget soalnya nih. Tadi sambil render ini belum selesai nih. Ada 2 video soalnya. Bisa? Ada yang bisa bantu? Saya coba Pak. Mana ya tadi? Nah itu sudah. Zia yang share ya Pak. Siap Bu. Kemana Pak? Bahan tayang itu, Bu. Bahan tayang Bu. Oh bahan tayang. Oke, terus Bawah ke bawah. Agenda ke atas dan ke atas. agenda 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 1 hari 2. hari dulu. Analisis isu. Dari yang Sama. Oh besok video Pak. Yang agendanya dulu Ibu. Maaf. Oh, agendanya dulu ya. salah. Sorry. Oke lanjut Bapak aja deh. Baik, saya coba ya. Saya dua-duanya video dah itu. Yang bahan tayang Pak Riz. Ya, sorry. Oke, yang ini dulu ya. Baik, ini untuk agenda 1 hari kedua. Kalau boleh saya bacakan tentang sikap dan perilaku bela negara. Dan yang ditransparankan yaitu untuk selanjutnya ya, yang atas itu hari pertama, hari keduanya adalah untuk kelompok membuat analisis isu kontemporer Jakarta, untuk individu buat analisis isu instansi, selanjutnya buat learning journal yang MP3 itu ya. Lalu isu kontemporer ada juga instansi dan isu instansi dan tugas-tugas. Slide-nya selanjutnya ini ada yang isu kontemporer ya di bold seperti itu yang ada di DKI Jakarta, banjir, macet, sampah, air limbah, linmas, kesehatan, pendidikan, PMKS, tawuran dan kebakaran. Untuk detailnya nanti barangkali kita masing-masing dibaca aja, kita skimming dulu aja ya supaya ada gambaran bagi yang mungkin nggak sempat. Untuk slide selanjutnya ada isu dan masalah. Lalu disuruh mengidentifikasi isu aktual, bikin FGD untuk mengidentifikasi isu aktual di satuan kerja, artinya di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan barangkali. Lalu lakukan analisis APKL aktual problematik kekalayakan dan kelayakan. Lalu memilih isu aktual prioritas untuk ditangani. Lalu analisis masalah menggunakan unsur manajemen 5M seperti yang sudah sebagian besar mungkin orang tahu, dengan money,
metode, material, dan mesin, lalu mengidentifikasi akar massa dengan diagram fishbone. Melakukan analisis menggunakan USG, urgency, seriousness, dan growth untuk memilih akar masalah prioritas yang akan ditangani. Selanjutnya inovasi, melakukan FGD untuk mengidentifikasi alternatif solusi dan lakukan analisis McNamara untuk memilih alternatif solusi akar masalah prioritas yang akan ditangani. Contohnya di sini pelayanan puskesmas menggunakan tadi analisis APKL. Kayaknya ini di list dulu ya, kira-kira apa isu aktual yang ada di SKPD masing-masing, lalu di grading seperti itu, dan menjadi prioritas. Selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalahnya. Seperti ini menggunakan diagram fishbone. Ada mekanisme, anggaran, penyebab, sarpras, dan akibat. Untuk solusi menggunakan USG dan McNamara. Untuk solusi dengan menggunakan USG ada gradingnya sendiri, saya kira 1-5 ya sepertinya ini semuanya. Seperti itu. Untuk McNamara juga ada analisisnya seperti itu. Tapi ini di mana ya? Kalau di modul ada nggak ya teman-teman tentang ini? Untuk detailnya ya. Oke. Selanjutnya ada gagasan aktualisasi. Ini aktualisasi yang dimaksud aktualisasi inovasi bukan ya? Dengan menggunakan metode SMART, specific, measurable, achievable, relevant, timely. Melakukan optimalisasi proses pendaftaran di puskesmas. Nah, ini masuk ke tugas, 1 tugas individu atau tugas 5, dengan tugas menganalisis isu strategis di satuan kerja, mengidentifikasi isu aktual di satuan kerja, melakukan FGD dengan pimpinan dan rekan kerja, terus tentukan prioritas isu aktual yang akan ditangani. Kalau isu aktual kan tadi dengan APKL ya metodenya. Identifikasi dampak yang akan ditimbulkan jika isu aktual ini tidak segera tertangani. Dengan melakukan FGD, selanjutnya menetapkan. Lalu identifikasi akar masalah isu aktual prioritas. Dengan melakukan FGD terhadap unsur manajemen 5M menggunakan fishbone. Kalau analisis masalah menggunakan fishbone ya, APKL, fishbone, sama McNamara atau USG ya. Lalu menentukan prioritas akar masalah. Nah ini ya, dengan USG. Lalu identifikasi alternatif solusi, melakukan FGD juga. Tentukan solusi atas akar masalah, lakukan FGD menggunakan McNamara. Narasikan dalam tulisan minimal 4 halaman A4. Arial, alhamdulillah diketik. Masih 1,5 dalam bentuk PDF. Untuk deadline-nya, hari itu juga jam 9. Malam ya. Wow. Wah, siap-siap nih. Kayaknya besok kayaknya harus nyiapin ini ya, sesajen ya, samping laptop ya. Jadi biar nggak kemana-mana gitu. Tapi ini harus berarti dengan pimpinan dan rekan kerja berarti untuk mendiskusikan masalah-masalah yang akan diangkat begitu ya. Tapi kayaknya kalau dilihat dari ini mah dari kesadaran kita dulu untuk nentuin isunya apa. Terus akhirnya dikasih grading yang tadi Paris bilang ya. Baru nanti sampai akhirnya dapat yang prioritas, baru itu yang dibahas kayaknya. Untuk ini Pak, untuk identifikasi ini poin 1 udah iya. pimpinan ya. Oke lah, mungkin kurang lebih begitu nanti teknisnya. Berarti secara umum kita besok ngebahas tentang isu kontemporer ya. Ya Pak, betul ya Pak? Isu strategis di satuan kerja dulu Pak. Satuan kerja. Setelahnya. Saya baca sih Pak, maaf. Di Jakarta. Gitu. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya, tugas 6. Ini tugas 6. Ini asinkronus, dua-duanya asinkronus alhamdulillah. Menganalisis isu kontemporer DKI Jakarta. Di sini kayaknya sudah ditentukan pendidikan inklusi dan tidak bullying.
Nah, pendidikan inklusi nanti mau dijelaskannya apa teman-teman yang profesi guru? Yang pertama, identifikasi isu aktual yang ada di DKI Jakarta. Lakukan FGD dengan anggota kelompok, subkelompok mungkin ini ya. Tentukan prioritas isu aktual yang akan ditangani, lakukan FGD dan analisis APKL. Oke. Identifikasi dampak yang akan ditimbulkan jika isu aktual ini tidak segera ditangani. Tiap anggota kelompok 5 dampak, harus ada 5 dampak. Identifikasi akar masalah menggunakan fishbone, tentukan prioritas menggunakan analisis USG, identifikasi alternatif solusi, lalu tentukan solusi atas akar masalah McNamara, dinarasikan dalam tulisan minimal 5 halaman, A4, 12 PDF. Deadline-nya Jumat juga, pukul 9. Selanjutnya tugas harian ini mah ya kayaknya wajib. Ya, MP3 player. Oke, itu poin 1 di agenda 2. Kita next dulu. Punten Bu Guru, Pak Guru izin boleh tadi jelaskan tentang ini pendidikan inklusi itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ibu Guru? Inklusi itu Pak, anak-anak yang berkebutuhan khusus Pak. Berkebutuhan khusus ya Pak. Baik. Contohnya Pak, maaf Pak. Yang kekurangan Pak. Biasanya kan kayak IQ-nya, maaf ya, Intelijensianya Pak ya? Iya, IQ-nya rendah. Kalau yang ini Pak, gangguan Down syndrome itu termasuk tidak Pak? Down syndrome ya? Oh. Kalau Down syndrome kategorinya dia tergantung sih Pak. Kalau inklusi masih kategori masih bisa mengikuti pembelajaran. Tapi daya tangkapnya mungkin atau hitungnya kurang. Oh, belum tentu masuk inklusi begitu ya Pak? Iya. Baik. Masih informasinya Pak. Bagaimana lanjut kita ke poin A, agenda satu hari kedua ya. Baik. Ini video. Kita aja mungkin ya ikuti. Kayaknya ini isinya sama kayak PDF yang tadi dah, Pak. Oh Ini iya. bentuk video, Sama sih ini Pak. sama ini Pak yang tadi. Ya, kita skip aja ya. Iya. Yang fishbone baru beda. Yang kedua juga mungkin sama ya. Oh iya ya, respon. Oke, kita lihat aja. Jurnal adalah salah satu aplikasi penting di dalam bisnis saya. Hampir 3 tahun saya memakai jurnal. So you're looking for a better way to solve problems in the workplace? Because guessing, blaming, and faulting others has worked. It's time you discover the ugly causes of the problem instead of just treating the symptoms. Say hello to Fishbone. Fishbone is an awesome technique
that takes the pain out of solving workplace problems. Just draw a fish skeleton on a chart or board. Write the problem in the head of the fish and start brainstorming causes. Why would this problem happen? It could happen because some fella made a mistake. Maybe they weren't trained, or careless, or distracted, or not right for that job. And whose fault is that? It could also happen because the tool or equipment didn't work. It could have been broken or not calibrated. It could have happened because the technique was wrong, or outdated, or maybe just too complicated. Or maybe someone stuck the wrong material into a process. Or maybe because the measurements were wrong. Or it could be something from the outside. Next, figure out ways to fix these causes. For each cause, ask whether you know how to prevent it. If yes, mark it with a C. That's controllable. If you don't know yet, but can't find out, mark it with an X for experimental. And if you cannot prevent it or detect it, mark it with an N for noise. The C's need new standard work procedures. The X's need some trial and error. The N's need some protection. With Fishbone, you can always be sure you will find a way to solve the problem, whether you use it by yourself or in a group. Fishbone, making problem solving suck less. Oke, tentang Fishbone. Baik, saya stop share dulu, Pak Ketua. Siap. Siap-siap besok. Iya. Oke, jadi kalau dilihat sih emang kayaknya tugas hari Jumat banyak ya Pak ya? Cukup banyak ya? Cukup banyak dan cukup harus baca-baca dulu. Memang bagusnya sih nanti setelah ini mungkin malam setelah mengumpulkan tugas kita sambil sedikit-sedikit baca sehingga pada saat nanti bertemu dengan tutor tidak ada kekecewaan gitu ya dari tutor, entah kitanya yang kurang aktif karena kitanya bingung. Jadi kalau bisa sih semua saling kompak, saling ingetin, saling bantu. Jadi ketika nanti ada yang mungkin bingung ditanya apa, ya paling enggak ada backup gitu dari teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya kalau untuk kegiatan hari ini. Yang jelas tugas semua untuk hari ini sudah clear, sudah jelas, tinggal penyelesaiannya saja ditunggu. Nanti saya akan buatkan grup setelah ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, disampaikan, nanti ada grupnya saya ubah, yang satu obrolan kelompok, yang satu lagi itu kelompok dengan tutor. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak, mari kita kembali ke habitat masing-masing dan mengerjakan tugas sampai dengan selesai dengan tersenyum, kan? Oke, ada lagi? Saya cukup. Ada lagi Pak Aris, cukup ya? Nanti sambil di-sharing-sharing aja kalau ada info-info dari rekan-rekannya, atau ada info mengenai update apa saja yang harus disiapkan dan dikerjakan, bisa share. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Nanti Ibu Nur Islamiatun, nanti saya minta tolong di-share hasil video. Oke, semua terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Selamat kembali beraktivitas dan mengerjakan tugas. Mudah-mudahan tetap dijaga kesehatan, semangat, dan semuanya lah kebaikan kita semua. Amin. Alamin. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Ganang. Ya.